Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan setiap kami, jemaat-Mu baik yang ada di ruangan tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan sudah memimpin sepanjang minggu ini, di dalam keadaan apapun. Kadang-kadang kami ada di lembah kekelaman, namun Tuhan, tangan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa kami boleh alami. Itu sebab kami tetap bersuka cita dan hari ini, di hari perhentian yang Engkau sediakan kami datang kembali kepadamu. Kiranya kami boleh senantiasa mendengar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sampaikanlah isi hatimu kepada umat milikmu sendiri, melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, agar firman Tuhan boleh kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami, agar hidup kami di dalam kesementaraan ini semakin menyenangkan, memperkenankan Tuhan. Bersama dengan seisi keluarga kami boleh semakin memuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Roh Kudus menolong setiap kami, memberkati setiap peralatan multimedia, sehingga kami boleh sama-sama beribadah dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Hari ini kita melanjutkan tema kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-7. Tadi sudah dibacakan sampai ayat 22, kita akan fokus sampai ayat ke-12. Pengkhotbah pasal 7, ayat pertama sampai dengan 12, yang saya beri tema hikmat yang benar. Saudara yang kasih Tuhan, seorang teolog Dr. Richard Pratt, dia seorang ahli perjanjian lama dan juga seorang presiden pemimpin dari Third Millennium Ministry, pernah menuliskan di dalam satu materi, He Gave Us Scripture, dia memberikan kita Alkitab, tentang bahwa seringkali, saudara sering alami dan saya juga sering alami, ketika kita bicara kepada seseorang, lalu orang itu menangkap dengan yang berbeda, maksud yang berbeda. Ketika orang berbicara atau menulis sesuatu, lalu orang lain, pihak lain membaca atau mendengarkan, orang bisa memberikan interpretasi, memberikan penafsiran yang berbeda. Sehingga tidak jarang, seringkali orang berkata si pihak orang yang berbicara itu atau menulis itu, dia mengatakan, bukan itu maksud saya. Saudara pernah mendengar kata-kata seperti itu? Ketika orang berbicara, kamu salah tangkap, bukan itu maksud saya. Artinya adalah si penerima atau si pendengar salah menafsirkan apa yang dimaksud oleh si pembicara. Nah, apalagi di zaman sekarang, saudara. Di dalam zaman kita semua sering memakai WA dengan tulisan-tulisan tertentu, perkataan-perkataan tertentu, betapa sering orang salah tangkap dengan kata-kata. Orang tersinggung, orang sakit hati. Kata-kata kamu kok begitu? Lalu orang yang menulis berkata, maksud saya bukan begitu, maksud saya bukan begitu. Nah, ini yang saya mau tekankan ketika kita membaca dan memperhatikan Pengkhotbah pasal ke-7, menurut para ahli, ini bagian yang tersulit di dalam kitab Pengkhotbah yang memang sudah sulit karena berbentuk puisi. Jadi pasal 7 yang akan kita renungkan, saya tidak membahas satu demi satu, ayat demi ayat sampai ayat 12, karena memang satu perikop Lembaga Alkitab Indonesia membagi sampai ayat 22. Cuma kita akan konsentrasi sampai ayat 12, pokok-pokok pikiran daripada pengkhotbah. Dalam hal ini adalah Kohelet dan Raja Salomo itu sendiri. Jadi sekali lagi para ahli berkata, pasal 7 yang kita akan renungkan merupakan pasal yang paling sulit di dalam kitab Pengkhotbah. Salah satu alasannya dia katakan, walaupun perkataan uraiannya kelihatannya tampak jelas, nanti kalau saudara perhatikan ayat 1, 2, 3 sampai 12 kelihatannya jelas. Namun dikatakan dia menekankan hal yang berbeda, poin-poin yang dia mau tekankan berbeda. Nah, ini ada kesulitan. Salah satunya misalkan dia katakan, di pasal sebelumnya kita sudah mendengarkan khotbah dari mimbar ini bahwa tidak ada yang lebih baik bagi anak manusia kecuali makan, minum, bersenang-senang di dalam jerih payahnya. Tapi sekarang Salomo katakan itu orang bodoh, bersenang-senang pergi ke rumah pesta. Terus kita berpikir, ini Salomo kayaknya pelin-pelan. Tadi ngomong tidak ada yang lebih baik makan, minum, dan bersenang-senang. Sekarang di pasal 7 ini dia katakan orang bodoh pergi ke rumah pesta, makan, minum, bersenang-senang. Lalu kalau mau jadi orang yang gak bodoh, mau jadi orang yang berhikmat, harus pergi ke rumah duka. Nah, ini salah satu contoh
di pasal ke-7, betapa kita mesti memahami, jangan sampai kita kalau ketemu Salomo nanti kita salah paham, kita gagal paham. Lalu Salomo bilang, bukan itu maksud saya, bukan itu maksud saya. Nah ini yang kita coba perhatikan di dalam pasal ke-7. Demikian juga ada perkataan ahli yang lain berkata, Salomo di dalam konteks di dalam pasal 7, saya berikan deskripsi dulu tentang pembicaraan orang-orang yang menyelidiki bahasa aslinya, bahasa Ibrani, konteks daripada Salomo. Ketika baca pasal 7, dia berkata di dalam pasal 10 misalkan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Saudara pernah dengar kalimat itu? Zaman saya hidup, kata orang tua kita, lebih bagus, lebih baik daripada zaman sekarang. Dia mau kembali ke zaman yang dulu. Ternyata hal ini sudah terjadi pada waktu Salomo hidup. Waktu Salomo hidup, dia hidup di sekitar tahun 900-an. Jadi kalau dihitung dari sekarang, kurang lebih udah 3.000 tahun dari zaman kita sekarang. Bayangkan saudara, sekarang udah 2000-an. Salomo hidup tahun 970-an kurang lebih, sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi mundur 1000 tahun, sekarang kita sesudah Masehi maju 2000 tahun. Berarti dengan saudara dan saya 3000 tahun. Betapa sulitnya kita memahami pikiran dan konteks ketika Salomo berbicara pada konteks zamannya, pada pendengarnya, pada pembacanya. Apalagi kepada saudara dan saya. Nah waktu zaman itu Salomo pun mengalami ada orang-orang tertentu yang ingin mengatakan, yang ingin kembali kepada zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Jadi saudara jangan heran kalau ada orang-orang tertentu yang mengatakan zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Inilah yang dikritisi oleh Salomo. Nah hari ini coba saudara perhatikan poin-poin yang saya mau sampaikan supaya saya mempermudah. Memang tidak sesederhana itu firman Tuhan. Tapi bagi orang-orang tertentu tidak mudah untuk memahami ayat demi ayat sampai ayat 12 dengan bahasa puisi. Maka itu sebab ada orang-orang ahli tertentu yang seumur hidup bisa 10 bahasa, bisa 20 bahasa. Untuk apa saudara? Untuk menyelidiki Alkitab. Dia mengabdikan seluruh hidupnya. Nah saya tidak seperti mereka. Ada orang-orang yang sudah menulis, sudah memperhatikan segala sesuatu dari teks, ayat, kata, huruf demi huruf. Demikian rumit saudara. Nah hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, poin yang penting bagi saudara dan saya, apa yang saya dapatkan dari pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip yang Salomo tekankan yang dari Tuhan, yang saudara bisa tangkap lalu kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama perhatikan ayat 1 sampai ke 4, saya bacakan sekali lagi. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak di sana dikatakan perfume, parfum yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ketika saya pergi ke rumah duka, berapa waktu yang lalu saya pergi ke rumah duka, sedih sekali. Kalau melihat biasa di tengah-tengah situasi kedukaan, kita bisa kumpul dengan keluarga, dengan kolega, dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, dengan jemaat-jemaat. Tapi di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, ada protokol kesehatan, maka keluarga inti pun tidak bisa menyaksikan secara langsung orang yang dikasihi ketika meninggal. Hanya bisa melihat ketika sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah, lalu disil, dikasih plastik supaya tidak terjadi penularan dari pandemi corona yang saat ini masih berlangsung. Ketika saya melihat keadaan seperti itu, merenungkan kembali, sehebat apapun, semulia apapun, sesukses apapun manusia, ketika sudah masuk ke dalam peti jenazah, maka manusia menjadi seolah-olah tidak ada artinya, benar-benar tidak ada artinya. Itu sebab ketika saya baca dan saudara perhatikan ayat 1, 2, 3, 4, mengapa Salomo menekankan tentang bersedih lebih baik daripada tertawa di ayat ketiga? Karena muka murah membuat hati lega, orang berhikmat senang berada di rumah duka. Orang berhikmat senang berada di rumah duka.
Tetapi dibandingkan, hari ini temanya hikmat yang benar. Antara orang berhikmat dengan orang yang bodoh. Sekarang orang bodoh dibandingkan dengan orang berhikmat. Orang bodoh senang pergi ke rumah pesta, tapi orang berhikmat senang pergi ke rumah duka. Sama-sama pergi ke rumah, tapi rumahnya satu rumah duka, satu lagi rumah pesta. Apa yang mau ditekankan oleh Salomo dalam hal ini? Saudara, kalau disuruh pilih, lebih senang pergi ke tempat pesta, makan, minum, senang-senang, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, atau senang pergi ke tempat duka? Secara natur, saya pun secara natur kita, manusia kedagingan kita nggak suka pergi ke tempat yang sedih-sedih, betul? Kita senang pergi ke tempat yang tertawa, nggak senang kita pergi ke tempat yang berduka cita. Aku maunya pergi ke tempat yang bersuka cita, Pak. Kok hidup udah susah dibikin susah terus, perginya ke tempat yang susah. Ini Salomo maksudnya apa? Kenapa dengan hikmat yang dari Tuhan, yang seperti dataran pasir itu, Tuhan katakan kepada Salomo, sampaikan kepada orang-orang yang percaya kepadaku, kalau engkau pergi ke rumah duka, itu jauh lebih baik. Menunjukkan kamu lebih berhikmat. Orang yang berhikmat senang pergi ke rumah duka, karena dijelaskan di sanalah akhir hidup manusia. Kesudahan setiap manusia, ayat 2. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kita tahu ada nama yang baik, nama yang harum, artinya orang itu memang selama dia hidup, dia mengerjakan banyak. Waktu dia lahir, dia kan belum sempat bikin apa-apa, saudara. Waktu Salomo membandingkan orang yang lahir dengan orang yang mati, maka apa yang mau ditekankan? Waktu orang lahir, dia nggak sempat bikin apa-apa, baru lahir. Maka ketika dia sudah lahir, Salomo membandingkan orang yang sudah lahir, maka di kesempatan kurun waktu hidupnya 70-80 tahun lalu dia mati, maka kematian itu akan mencatat, merekod semua perbuatan dia di dalam kurun waktu hidup dia. Maka dia katakan orang yang mati jauh lebih baik, karena dia akan menuai apa yang sudah diperbuat selama dia hidup. Kalau dia 70 tahun, maka 70 tahun dia menuai. 80 jauh lebih baik. Bukan hanya itu saja, Salomo juga menekankan tentang bagaimana kita melihat dua hal yang saya mau katakan. Ketika orang memikirkan, menyadari tentang realita kematian. Tadi ada slide yang saya tampilkan tentang nama yang harum, dikatakan lebih baik daripada minyak yang mahal. Ada minyak wangi, perfume tertentu bisa harganya sampai puluhan juta, satu botol perfume, sampai puluhan juta. Wangi sekali. Kita ingat itu minyak wangi narwastu juga yang dipersembahkan oleh seorang perempuan berdosa kepada Yesus Kristus. Juga minyak wangi yang mahal sekali. Sampai Yesus Kristus mati dan dikuburkan, itu minyak menurut para ahli masih tercium wanginya. Berarti mahal sekali. Saya pernah ketemu juga dengan seorang yang ketika dia sudah pulang di satu ruangan, dia guru piano, ketika dia sudah keluar dari ruangan itu, seolah-olah orangnya masih ada, karena dia tinggalkan parfumnya di situ, wanginya. Saya katakan ini supaya membandingkan apa yang dikatakan oleh Salomo. Parfum, minyak wangi yang mahal, itu memang menyenangkan, baik, tapi tidak lebih baik daripada nama yang harum. Nama harum terkait dengan apa yang saudara dan saya lakukan pada waktu kita hidup, Itu sebab di bagian pertama ini kita harus menyadari, Salomo menekankan fakta, realita. Ini enggak enak bagi kita. Realita apa? Kematian. Enggak enak bagi kita, artinya secara natur manusia kita yang berdosa. Kalau bisa saya hidup 1000 tahun lagi enggak mau mati-mati. Saudara kalau ditanya kapan mau mati, pasti enggak bisa jawab. Saya mau matinya umur 80, Pak. Ntar kalau udah sampai 80 ditanya lagi, sudah mau mati? Jangan dulu, Pak. Anak masih kecil, cucu masih kecil. Saya pengennya sih anak sampai menikah. Setelah 80 inginnya cucu menikah. Nanti udah cucu menikah, beda lagi. Tambah lagi, kalau perlu cicit menikah. Jadi manusia seperti itu. Nggak ada yang suka kematian. Dan orang nggak mau menerima fakta, realita, satu hari saya yang berdiri di tempat ini juga akan mati. Saudara yang duduk di sini, juga yang mendengar di rumah, melalui kamera juga akan mati. Coba kalau kita
menghadapi realita kematian, saudara pernah pikir? Ada orang-orang tentu yang mempersiapkan hari kematiannya sampai detail, sampai dia persiapkan di mana nanti kubur, di mana, yang khotbah siapa, dia anak Tuhan, yang mimpin liturgi siapa, bahkan ada yang khotbah sendiri. Nanti kalau saya mati, kamu putarkan rekaman khotbah saya khotbah buat orang lain, tapi yang khotbah saya yang mati saya. Coba, saya belum kepikiran seperti itu. Saya cuma mempersiapkan kepada anak-anak saya katakan, kalau papamu mati, taruhlah di dalam batu nisan papa itu 3 Yohanes 1 ayat 4. Saya sering katakan begitu kepada anak-anak saya, taruh batu nisan surat Yohanes yang ketiga ayat keempat, yang tulisannya bunyinya, tidak ada sukacita yang lebih besar kecuali aku mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Saya katakan kepada seorang pengusaha, Pak, saya mau tanya, Bapak kan begitu giat mikirin penginjilan supaya orang selamat, pernah mikirin enggak tentang hari kematian sendiri? Enggak pernah, Pak Randy. Pernah mikirin batu nisannya nanti mau ditulis ayat apa? Belum pernah. Nah, hari ini mulai pikirin. Nanti batu nisannya mau ditulis ayat apa, Pak? Atau mau ditulis time is money? Atau mau ditulis apa? Terserah. Kan udah mati, nggak tahu. Kenapa saya ngomong begini? Ada satu pendeta mati, meninggal, mendadak, anaknya datang kepada saya, Pak Randy, papa saya mau dikubur, terus ditanya sama pihak pengelola kuburan, nanti batu nisannya kan kamu udah pesen, udah serahkan ke kami semua, atur, mau ditulis ayat apa, mau ditulis kata-kata apa. Terus saya bilang, papa kamu nggak pesen-pesen? Enggak, Pak Randy lah yang cariin ayatnya dari mana. Nah, dari situ saya mulai pikir, oh mesti cari ayat sendiri. Mesti cari ayat sendiri. Nah, hari ini saudara yang ada di sini, Salomo mengingatkan realita kematian. Semakin saudara menyadari realita kematian, pertama, hidup saudara akan menjadi serius. Tidak main-main. Hidup akan menjadi serius pada waktu orang memikirkan, merenungkan baik-baik realita bahwa satu hari kita akan mati. Banyak orang tidak hidup serius, kenapa? Dia pikir hidup, ya sudah hidup-hidupnya aja. Ngapain pikirin kematian? Orang berhikmat, selalu mau katakan, menyadari, bukan hanya menyadari realita akan kematian, ketika dia menyadari dia akan merefleks dan melihat hidup ini harus serius, akan habis waktu kita, akan habis. Fase 1, fase 2, fase 3, fase waktu kecil, sekolah, studi, nanti kuliah, lalu berumah tangga, punya anak, punya cucu, mati. Kalau saudara memahami bagian yang Salomo sampaikan, hidup kita nggak mungkin main-main. Nggak mungkin kita buang-buang waktu di dalam hidup yang Tuhan berikan. Dalam waktu ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita take care anak-anak kita tidak akan main-main. Kenapa? Waktu akan habis. Bukan hanya akan serius, karena hidup ini, kenapa kita akan serius? Karena hidup ini berharga. Bukan hanya berharga, juga singkat. Kayak lagi ya, serius, lalu berharga, dan singkat. Waktu kita renungkan benar Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Salomo, fakta, realita. Kalau kita paham benar-benar, kita menyadari benar-benar, maka kita akan hidup serius. Kita tidak mau bercanda, kita tidak mau main-main. Ini bukan urusan yang untuk dimainkan, ini urusan kekekalan. Maka harus serius, karena hidup ini berharga. Bayangkan orang tidak punya kesempatan hidup, berapapun hartanya akan diberikan supaya dia bisa hidup. Yang terakhir, yang ketiga, singkat. Kalau saya ngomong begini, saudara ada di rumah pesta, nggak mungkin bisa menyadari hidup serius, hidup berharga, hidup singkat, tapi kita lagi pesta-pesta, susah. Lagi ketawa, cikaki, ketawa sini, ketawa sana, guyon, terus mikirin hidup itu singkat, hidup itu berharga, hidup itu harus serius, nggak bisa, susah. Tapi kalau kita ada di rumah duka, terus kita pikir, setiap kali saya melayani, apakah itu masuk ke dalam peti jenazah, acara penutupan peti, atau masuk ke liang lahat, saya selalu ingatkan diri saya, nanti juga kamu itu, sekarang kamu yang pimpin kebaktian, nanti kamu yang dipimpin, kamu yang masuk ke dalam peti, kamu yang masuk ke dalam liang lahat. Kalau dikubur,
Udah dikremasi kamu masuk ke krematorium sana. 2 jam 3 jam jadi debu. Itu jadi debu di dalam slide yang saya tampilkan. Benar-benar jadi debu, hancur itu. Tulang-tulang kita ditumbuk. Saudara kalau pikirkan seperti itu, terus kita mau apa dalam hidup kita? Kalau kita tidak menjalani hidup ini kita dengan sungguh-sungguh secara serius karena berharga dan singkat. Mari kita baca sama-sama. Saya mau ngajak saudara bukan satu arah, tapi 2 arah, artinya saudara juga terlibat. Baca, renungkan, minta Tuhan tolong, dengan bagian ini apa yang saya dapat hidupi. Coba Pengkhotbah 7 ayat 1-2 ada di dalam slide. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah pesta lebih baik daripada pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di dalam rumah duka, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup bagaimana? Memperhatikanlah. Hendaklah orang yang hidup, saudara dan saya yang masih bisa mendengar, yang masih bisa berbicara, hendaklah apa? Memperhatikannya. Kalau saudara tidak memperhatikannya, saudara rugi sendiri. Saya akan rugi. Tapi hari ini kita bersyukur, beruntung. Kenapa? Kita bisa mendengar realita. Pak, dari dulu juga saya sudah tahu Pak bahwa manusia pasti akan mati. Betul, kamu tahu. Tapi kamu tidak sungguh-sungguh memahami tentang kematian. Cuma sekedar tahu. Kalau orang sekedar tahu, tapi dia enggak peduli tentang itu bukan tahu namanya. Yang selalu memaksudkan, kamu tahu dan kamu merespon terhadap apa yang kamu tahu seperti apa. Barulah di bagian yang berikutnya ketika saya baca Billy Graham menuliskan, Pendeta Yonatan almarhum kasih saya tentang satu buku yang sangat bagus, beberapa tokoh-tokoh dunia yang menyatakan pandangan dia tentang perplexing problem. Jadi problem-problem yang perplexing, yang membingungkan, yang bikin orang bingung. Urusan salah satunya adalah urusan kematian yang banyak membingungkan orang. Nah, Billy Graham dalam buku itu menuliskan tentang ada seorang ibu di Amerika, di Los Angeles, yang kedapatan membawa seorang bayi yang meninggal. Bayi itu udah mati, udah meninggal, lalu dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, maka di rumah sakit itu ada hamba Tuhan yang melayani bagian pastoral dan juga suster-suster. Karena ini rumah sakit Kristen di Los Angeles. Apa yang terjadi? Ketika ibunya itu bawa, anaknya ini sudah meninggal, bayi ini sudah mati. Dia tahu bayi itu sudah mati, dia tahu. Lalu dibawa. Dan ketika sudah dinyatakan meninggal, besoknya ibu daripada bayi ini masih telepon, masih tanya kepada pihak rumah sakit, gimana kabar daripada bayi saya, anaknya? Udah mati. Apa artinya? Billy Graham mengingatkan betapa ketika seseorang tidak bisa menerima realita, ada penyangkalan, denial atas sebuah realita fakta. Kalau ibu ini tidak bisa menerima bahwa bayinya sudah mati, maka orang yang terus-menerus menyangkal bisa gimana saudara? Ini pikirannya bisa terganggu, bisa gangguan jiwa. Kita makanya ketika ada orang meninggal, maka orang sering katakan sudah, ikhlaskan saja, terima saja. Kenapa? Kalau tidak diikhlaskan, tidak bisa menerima realita, maka akan terjadi apa? Konflik. Di dalam pikiran, kenapa saya dulu begitu jahat sama orang ini misalkan, kenapa saya tidak tolong dia, kenapa saya tidak ada di rumah sehingga terjadi sesuatu musibah. Banyak sekali pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam pikiran seseorang ketika tidak bisa menerima realita, termasuk di dalam batin seseorang. Demikian juga kalau kita perhatikan murid Tuhan Yesus. Petrus, ketika Yesus mau disalib, Petrus bilang apa? Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau, tidak akan terjadi kepada dirimu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Matius 16 ayat 21-22. Kenapa? Yesus sudah bilang sampai 3 kali, aku akan menderita, aku akan mati disalib, menderita di sana. Para murid tahu? Tahu. Yesus sudah ngomong berapa kali? Sampai 3 kali. Nah itu saya katakan, orang tahu kalau nggak bisa menerima, tapi melawan, saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau engkau mati, saya maunya engkau tetap menjadi raja. Nanti kalau engkau mati aku jadi apa?
Tuhan Yesus bilang, aku harus mati. Petrus tidak bisa menerima. Murid-murid lain tidak bisa menerima. Diwakili oleh Petrus. Maka saudara dan saya, kalau kita tidak bisa menerima fakta, realita akan kematian, maka kita akan menjadi seperti Petrus. Yang menyangkal, yang tidak bisa menerima, yang kecewa, yang gagal dalam memahami tujuan dari kehidupan. Itu sebab di dalam Talmud Yahudi, saya tuliskan di sana, minta tolong ditampilkan Talmud Yahudi berkata apa? Silakan tampilkan. Manusia lahir dengan kedua tangannya tergenggam. Ia meninggal dengan kedua tangannya terbuka lebar. Saudara perhatikan, orang waktu lahir tangannya gimana? Ada nggak bayi lahir tangannya terbuka? Semua bayi lahir tangannya mengepal. Pada waktu mati, ada nggak lihat orang mati ngekep gini? Pada waktu seorang mati gimana? Saudara nggak pernah lihat orang mati, orang meninggal? Orang tua kita kah, saudara kita kah, teman kita kah? Di usia saya 53 ini udah sering juga melihat orang meninggal bahkan di depan mata saya sendiri. Rata-rata, bukan rata-rata, semuanya terbuka. Lalu Talmud itu adalah percakapan baik lisan maupun tertulis dari rabi-rabi orang Yahudi, dari guru-guru orang Yahudi, yang pasti punya hikmat Allah melihat keadaan. Nah, Talmud ini, catatan dari guru-guru orang Yahudi ini, mengatakan manusia lahir dengan kedua tangannya tergenggam, ia meninggal dengan kedua tangannya terbuka. Lalu dijelaskan, ketika memasuki kehidupan lahir, ya ingin meraih segala hal, betul? Ingin raih ini, ingin sukses ini, ingin sukses itu, jadi orang hebat, itu memang bagian hidup manusia. Namun perhatikan, saat meninggalkan dunia, semua yang dimilikinya terlepas. Makanya tangannya terbuka. Di bagian pertama ini saya bicara cukup panjang lebar. Kenapa? Karena penting sekali memikirkan tentang kehidupan yang sementara diakhiri dengan kematian. Semakin saudara merenungkan, semakin saudara memikirkan akan begitu singkatnya hidup kita, maka kita akan semakin serius dengan Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Pasal 7 ayat 5 sampai 9. Saya mau katakan tentang poin-poin dari ayat 5, 6, 7, 8, 9. Ada beberapa hal. Tapi yang mau dikatakan adalah oleh Salomo, apa sih perbedaan orang berhikmat? Bagaimana kita bisa membedakan ini orang berhikmat, ini orang bodoh? Kita bisa membedakan ini yang asli, ini yang palsu, ini yang sejati, ini yang palsu. Ini Kristen yang sejati, ini Kristen KTP. Ini hamba Tuhan, pendeta yang asli, ini pendeta yang palsu. Ini rasul yang asli, ini rasul palsu. Ini nabi asli, nabi palsu. Ini Yesus yang sejati, yang asli, ini yang palsu. Bagaimana membedakan itu? Bagaimana kita melihat ciri-cirinya? Maka Salomo memberikan tanda-tanda yang saudara dan saya bisa lihat membandingkan hikmat yang benar di dalam realita yang sangat sederhana. Yang pertama, perhatikan, orang berhikmat akan memperhatikan hardikan dan merespon sebuah hardikan dengan kesedihan. Apa artinya hardikan? Hardikan itu ditegur, dinasehati, dimarahi. Yang marah bukan orang bodoh. Kalau kita dimarahi, dinasehati oleh orang yang bodoh, mana mau kita mau dengar. Tapi kalau orang memarahi saudara, memarahi saya dengan hikmat Allah, dengan firman Allah, dengan maksud yang tulus, dengan cinta kasih yang besar, maka kalau saudara menolak, tidak memperhatikan, kita bukan orang berhikmat. Orang berhikmat dikatakan dia memperhatikan. Sementara orang bodoh hanya mengejar kesenangan dan lebih suka nyanyian. Suka nyanyi-nyanyi, suka tertawa-tertawa dengan orang bodoh lainnya. Apa sih Pak maksudnya ini? Maksudnya adalah, saudara, ketika kita menjalani hidup kita, maka kita bisa salah dan seringkali salah. Itu sebab kita perlu koreksi, kita perlu kritisi. Ada orang-orang tertentu kalau dikasih tahu, menurut saya kamu salah di sini, gagal di sini, bagusnya begini.
Jadi kritikan-kritikan yang baik itu yang membangun. Jangan cepat-cepat saudara bereaksi sakit hati. Di dalam ayat yang keberapa ini? Orang bodoh itu dikatakan ayat kelima, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Lalu ada orang yang baru dikasih tahu sedikit, dia langsung marah. Di teks berikutnya Amsal pasal yang ke-12 ayat 16. Coba saudara baca bersama-sama Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16, ya. 1, 2, 3. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi ada orang ketika baru dengar satu kalimat dia langsung marah-marah, dia langsung tersinggung, dia langsung emosi, langsung naik darah dia. Tapi dikatakan ayat 29, orang yang sabar, teks berikutnya, orang yang sabar, slow to anger, artinya apa sabar itu? Lambat untuk marah. Karena apa? Lambat untuk marah. Karena kalau dia cepat-cepat marah, dia belum sempat pikir, dia marah duluan. Waktu udah marah, baru dia nyesel. Kenapa saya tadi marah? Maafin mami, maafin papi, maafkan saya. Tadi saya keburu marah, belum sempat pikir terlebih dahulu. Maka Amsal katakan orang yang berhikmat itu besar pengertiannya, dia sabar, dia slow to anger. Tetapi siapa cepat marah, bagaimana? Membesarkan kebodohan. Jadi gimana? Saudara mau lebih cepat marah atau mau panjang sabar? Maunya sih panjang sabar, Pak. Tapi gimana, Pak? Saya dari dulu memang orangnya emosian, Pak. Emosi. Ya saya ngerti, ada orang-orang tertentu yang memang nggak bisa melihat ketidakadilan misalkan gitu. Dia langsung bertindak, dia langsung action. Tapi di bagian ini Tuhan kasih tahu kita, kalau kita mau marah, nah ini kata kuncinya, kalau kita mau marah, karena natur kita ini memang berdosa. Waktu kita marah, marah yang baik sekalipun buat anak-anak bisa jadi salah. Kalau apa? Kalau saudara dan saya, kita tidak meneladani amarah yang suci. Amarah yang suci itu adalah amarah yang seperti Tuhan sendiri. Tuhan Yesus pernah marah? Dia pernah. Tapi waktu Tuhan marah, waktu Allah murka karena apa? Dosa. Kalau saudara marah karena apa? Karena tersinggung, Pak. Saya nggak dihargain, Pak. Saya udah capek, Pak. Saya udah berbuat ini, berbuat itu. Orang tua saya nggak ngerti, Pak. Jadi saya marah. Orang tua juga marah. Kamu nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh papi, oleh mami. Ini untuk kebaikan kamu, marah. Terus semua marah-marah. Paulus katakan, kalau kamu marah. Nah ini juga buat saya, kadang-kadang saya marah susah sekali untuk cepat selesai. Ini natur kita. Ada orang marah bisa 1 hari. Bagus itu. Paulus bilang jangan kamu tetap masih marah. Kalau matahari sudah turun, sudah sampai sore, ya udah selesai. Maksudnya jangan lama-lama. Hendaklah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Tapi ada orang, nah ini kritik buat saya juga, kadang-kadang susah lama gitu. Bisa 2 hari, 3 hari, dulu lebih parah lagi sebelum jadi hamba Tuhan. Sebelum baik-baik, bisa sebulan, 2 bulan, marahnya bisa lama. Makanya ada orang yang gak mau ngomong sama istrinya, didiemin aja seminggu, didiemin aja sebulan. Kenapa? Lagi marah dia. Jadi ada orang marahnya lama. Nah itu saudara, ketika lihat kitab Amsal ini, Amsal bicara bukan hanya hal-hal yang filosofis yang kayaknya ini gak nangkep. Ini hal sederhana. Sederhana ketika kita praktek tentang bagaimana kita marah. Apakah kita marah seperti Tuhan yang marah, atau kita marah cuma melampiaskan emosi. Kamu gak tahu saya susah, keluarga saya sedang susah, mama saya, papa saya, anak saya, cucu saya, semua kita utarakan, saya lagi susah. Emang saudara sendiri yang susah? Orang lain juga susah, semua juga susah. Nah itu sebabnya ketika marahlah karena dosa. Gampang gak saudara? Marah karena ada dosa. Karena kita menjaga kesucian seperti Allah, maka kita marah. Karena kamu tidak menghormati Tuhan, kita marah. Salah gak marah seperti itu? Enggak.
Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika dia marah, ambil cambuk, dia tunggang balikan semua meja penukar uang di bait Allah. Karena dia melihat, ini enggak benar. Kenapa? Kenapa rumah Allah sekian lama, puluhan tahun dijadikan tempat perdagangan, jual beli, money changer, ilegal. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Bagian yang kedua, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, mari kita meneladani Tuhan. Salomo masuk dalam hal-hal yang sangat praktis. Yang pertama tadi, dia memperhatikan nasihat, hardikan, merespon dengan kesedihan. Pernah saudara ketika Allah murka pada saudara, terus kita berduka, kita sedih, Tuhan, aku layak dimarahi. Kenapa saya terus-menerus melawan Tuhan? Kenapa saya terus-menerus lalai, tidak mau belajar, mendisiplinkan diri? Nah itulah marah yang suci. Kita respon dengan kesedihan hati kita yang suci juga. Yang kedua, marah itu dikatakan perkataan orang berhikmat. Perkataan orang berhikmat begitu berharga, begitu berharga. Ada satu teks di dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 9 ketika ada seorang raja namanya Yerobeam, dia terus-menerus padahal sudah dikasih anugerah kesempatan boleh menjadi raja bagi orang Israel, tapi justru dia melawan Tuhan. Ketika Tuhan sudah kasih anugerah, malah dia melawan Tuhan dengan buat tempat satu idol penyembahan yang menyakiti hati Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 9, sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih daripada semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan apa? Sakit hatiku, to provoke me to anger, bahkan engkau telah membelakangi aku. Kemarahan Tuhan sekali lagi, karena dosa. Mari kita ingat baik-baik, kalau kita mau marah, marahlah seperti Allah yang marah. Di dalam kesuciannya, bukan di dalam melampiaskan hawa nafsu, kedagingan, kekesalan kita terhadap sebuah situasi. Yang terakhir yang ketiga, perhatikan ayat 11, ayat ke-12. Hikmat dilambangkan dengan warisan. Kemarin di dalam pasutri kita membahas tentang warisan iman. Seorang hamba Tuhan mengatakan kalau dia meninggal satu hari, ditanya anak-anak, nanti kamu mau warisan apa gitu. Ya hamba Tuhan mau warisan apa ya? Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh tidak memikirkan tentang kelimpahan materi, ya pasti tidak bisa ini papa kasih warisan, papi kasih warisan 2 miliar, anak yang kedua 3 miliar, anak yang ketiga mungkin dapat apartemen yang bagus, yang sekian miliar, mungkin nggak bisa seperti itu. Tapi bisa wariskan apa saudara? Kita bisa mewariskan hikmat. Mewariskan hikmat jauh lebih berharga dibandingkan mewariskan harta, uang, kekayaan sekalipun. Perhatikan di dalam ayat 13 sampai 18 dari Amsal pasal yang ketiga. Saya bacakan kepada saudara, membandingkan teks daripada Salomo dengan Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Apa kata firman Tuhan? Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi apa? Keuntungan perak. Dan hasilnya bagaimana? Melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut apa? Berbahagia. Saudara yang kasih Tuhan, seorang komentator Ian Profan berkata, memperoleh hikmat adalah memperoleh kehidupan itu sendiri. Kalau saudara dapat warisan hikmat, kita jauh lebih berbahagia, jauh lebih bersifat kekal. Menurut Salomo, dia bukan orang miskin, ini orang paling kaya yang pernah hidup di dalam zamannya. Ketika dia katakan aku punya segala-galanya,
Tapi kalau dibandingkan dengan warisan hikmat yang engkau akan terima, itu tidak bisa dibandingkan. Jauh lebih berharga engkau menerima warisan hikmat. Bukankah kita di dalam realitas sering melihat, ada orang dapat warisan harta. Ketika tidak punya hikmat duniawi, hikmat yang umum yang Tuhan kasih, mengelola keuangan akan habis. Tapi hikmat duniawi dibandingkan dengan hikmat sorgawi yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai. Saudara yang kasih Tuhan, mari di bagian yang terakhir ini kita renungkan baik-baik. Kalau kita dapat warisan, sebetulnya warisan itu baik uang maupun hikmat. Sebetulnya mau apa sih saudara? Mau memprotek saudara, mau melindungi saudara, melindungi selama kita hidup. Dengan uang, hidup kita ada perlindungan. Makanya asuransi menawarkan apa? Proteksi. Menawarkan proteksi, perlindungan. Waktu bapak ibu mati, nanti anak-anak dapat asuransi sekian miliar, sekian ratus juta. Makanya beli asuransi, bayar premi nggak apa-apa. Nanti waktu aku mati dapat perlindungan, warisannya mungkin sekarang aku tidak bisa memberikan warisan, tapi waktu papa mati, waktu mama mati, kamu dapat warisan. Udah beli nih asuransi 1, asuransi 2, asuransi jiwa. Itu berupa perlindungan, proteksi sementara. Makanya ketika seorang mendapatkan proteksi yang jauh lebih kekal, perlindungan berupa hikmat, warisannya berupa hikmat, bukan berupa uang, maka Salomo mengatakan jauh lebih berharga, jauh lebih baik, jauh lebih bernilai. Kenapa? Waktu saya renungkan baik-baik, Kenapa Salomo di bagian akhir ini menekankan perlindungan hikmat jauh lebih baik daripada perlindungan uang? Kalau saya bicara ini dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, nggak salah. Bapak jadi pendeta sih, Bapak ngomongnya gitu. Coba kalau Bapak bukan jadi pendeta, pasti ngomongnya lain. Pasti akan ngomong gitu. Tapi waktu saya perhatikan ini, kenapa saudara? Karena orang yang menerima warisan hikmat, Alkitab berkata, hikmat itu bersifat kekal. Karena hikmat di dalam pasal 4 ayat 5 sampai 7 dikatakan, perolehlah hikmat. Amsal 4 ayat 5 sampai 7. Ada seorang ayat tuliskan kepada anak yang dikasihinya dengan sangat indah. Dia katakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku, janganlah meninggalkan hikmat itu. Maka engkau akan dipeliharanya, dikasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah apa? Perolehlah hikmat. Dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi Amsal kita lihat terus-menerus mengingatkan orang-orang yang takut, yang percaya kepada Tuhan, peroleh hikmat. Terima hikmat. Jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari emas, permata apapun. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya mau akhiri dengan 1 Korintus pasal 1. Coba saudara perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat ke-24. Kita akan baca sama-sama bagian ini. 1 Korintus 1 ayat 24. Ini teks ayat terakhir yang saya mau sharingkan pada saudara. Kita baca dengan bersuara, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Tadi Salomo katakan itu jauh lebih berharga, bernilai dari segala sesuatu yang kita terima sebagai warisan. Dan kalau saudara sudah menerima hikmat yang sejati, Kristus, hikmat Allah itu, saudara dan saya orang yang paling berbahagia. Sekali lagi, kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita sudah menerima warisan hikmat yang dituliskan dalam pasal 7 ayat 1 sampai 12. Ketika orang terima warisan, aduh senang sekali. Banyak orang terima Kristus, menjadi orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sungguh-sungguh orang itu tidak mungkin tidak akan hidup berbahagia di dalam Tuhan. Kalau dia belum berbahagia, tidak ada sukacita, tanda tanya, warisan apa yang kamu terima? Kalau kita terima warisan yang dari Tuhan, Kristus yang kita miliki,
maka ketika tubuh satu hari, tadi Salomo katakan, ingat baik-baik, kamu akan mati. Ingat baik-baik kepada diri saya juga, kamu akan mati. Kamu tidak lagi berdiri di mimbar ini. Saudara tidak lagi duduk di kursi saudara dan di rumah masing-masing. Kita akan mati. Kalau kita ingat baik-baik itu, maka tadi saya mau ulangi sedikit, kita akan hidup serius. Kita tidak akan main-main. Ini hikmat yang pertama. Hikmat yang kedua, hikmat yang benar. Maka ketika kita dengar hardikan, koreksi nasihat firman Tuhan, dari orang-orang yang Tuhan pakai yang berhikmat, yang melihat firman Tuhan, maka kita tidak akan merespon dengan marah lagi, tapi justru dengan kesedihan. Dengan kesedihan, kita datang kembali kepada Tuhan di dalam pertobatan yang sejati. Dan di bagian yang terakhir yang ketiga, Salomo menekankan, terimalah bagian akhir, warisan hikmat yang sesungguhnya adalah hikmat Allah itu sendiri, Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan adalah betapa sulitnya ketika harus memimpin sebuah kebaktian, penutupan peti, atau penguburan atau kremasi. Kalau saya sendiri belum tahu tentang orang yang meninggal. Apakah dia sudah sungguh-sungguh meninggal di dalam Tuhan? Apakah dia sudah sungguh-sungguh menerima warisan hikmat Yesus Kristus? Sehingga hidup ini ketika berakhir di dalam kematian, dia hidup bersama dengan Kristus. Hikmat, warisan hikmat Allah itu sendiri. Saudara, saya mau akhiri, mari kita lihat diri kita masing-masing. Bagaimana respon kita terhadap hidup yang singkat? Pasal demi pasal, ayat demi ayat sudah disampaikan lebih dari setengah kitab pengkhotbah. Sekarang sudah masuk pengkhotbah pasal yang ke-7. Bagian yang paling sulit, yang seringkali dikontradiksikan, dipertentangkan oleh banyak orang, seolah-olah Salomo kok kelihatannya tidak konsisten. Tapi waktu kita memahami bagian ini, kita semakin mengerti, Tuhan terima kasih. Ternyata Engkau dengan hikmat yang Kau berikan pada Salomo, membuat aku mengerti tentang kesementaraan. Membuat hidup aku semakin serius melihat diri aku. Bagaimana reaksiku terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap anggota keluarga, terhadap sesama. Amin. Saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memahami realita akan kematian, akhir kehidupan? Baru kita bisa mengenal siapa Allah, mengapa Tuhan memutuskan manusia, memvonis manusia satu hari akan tinggalkan dunia ini. Setelah itu mari kita renungkan diri kita baik-baik. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita. Ketika firman Tuhan menegur, menasihati kita, apakah kita mau mendengarkan? Kalau kita berespon terhadap situasi tertentu, apakah kita marah dengan cara kita? Atau kita marah dengan kemarahan yang suci karena dosa? Saudara yang kasih Tuhan, selidiki hati dan pikiran kita masing-masing. Dan yang terakhir, kiranya saudara dan saya yang sudah menerima warisan hikmat yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan Juru Selamatku, tetap berjalan beriman di dalam Dia. Jangan pernah lepas tinggalkan. Kita kiranya semakin hari semakin hidup di dalam kebahagiaan yang sejati, seperti yang Tuhan inginkan di dalam diri anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah setiap hati kami, baik kami yang di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Selidiki kami, koreksi kami, tegur kami kalau kami salah, dan tolong kami supaya kami boleh memperbaiki. Selama masih ada matahari kami boleh lihat, kami boleh terus-menerus memperbaiki segala apa yang salah, sehingga pada waktu nantinya kami boleh bersuka cita. Seperti Salomo katakan, hari kematian jauh lebih baik daripada hari kelahiran. Karena kami sudah memiliki Yesus Kristus. Dan kami boleh mendengar firman yang terus-menerus menyucikan setiap kami. Berkatilah jemaat-Mu dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan kiranya berbelas kasihan kepada hamba-Mu dan kepada umat-Mu. Supaya kami semakin hari semakin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan.
Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.